Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran matematika hari ini. Pak Guru bertanya, bagaimana kabar kalian? Tentu kalian pasti sehat. Kamu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini akan kita pelajari tentang pecahan. Itu materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Siap? Oke, let's go. Nah, pertama kali kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, ubahlah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau dan seterusnya. 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Lakukan penyebut. Kalau yang pecahan biasa itu, yang atas itu dinamakan pembilang, yang bawah penyebut. Nah, penyebut 10 artinya satu angka di belakang koma. Dan penyebut 100 itu artinya 2 angka di belakang koma setelah jadi desimal. Penyebut 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Dan seterusnya. Berarti kalau 10.000 berarti 4 angka di belakang koma. Itu ya. Nah, kita lihat prosesnya dari contoh berikut ini. Nah, 1/2, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, 2 ini akan kita rubah menjadi penyebut 10 atau 100 atau 1000. Nah, tentunya kita pilih yang mudah. 2 bisa dijadikan 10, juga bisa dijadikan 100, bisa dijadikan 1000, tapi kita pilih yang simpel, yaitu jadikan 10 dengan cara dikali 2. Dikali 5. 2 dijadikan 10 dengan cara dikali 5. Nah, begini. 2 dikali 5 jadinya 10. Kalau penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga harus dikali 5, sama, biar nilainya tetap. Oke, 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 10. 1 dikali 5 5. Jadinya 1/2 sama dengan 5/10. Kemudian baru jadikan desimal dari prinsip yang tadi, yaitu penyebut 10 artinya satu angka di belakang koma. Nah, ini penyebut 10 artinya satu angka di belakang koma. Berarti, nah, yang di belakang koma itu apa? Ya, pembilangnya ini. Satu angka di belakang koma, pembilangnya ini di belakang koma. Jadinya 0,5. 5 ini adalah pembilangnya ini. Mudah kan? Contoh yang kedua. Ada 3/25. Pembilangnya 3, penyebutnya 25. Nah, penyebutnya ini kita rubah jadi 100, lebih mudah jadi 100 dengan cara dikali dikali 4. 25 kali 4 jadinya 100. Nah, 3 kali 4 berapa? Betul, 12. Nah, jadinya 12/100. 3 kali 4 12, 25 kali 4 100. Nah, penyebut 100 di sini artinya 2 angka di belakang koma. Nah, yang di belakang koma apa? Ya, pembilangnya ini. Nah, 1, 2 atau 12 ini di belakang koma. Jadinya 0,12. Itu ya. Ini angka dari pembilangnya. Udah kan? Satu contoh lagi biar lebih paham. Nah, sekarang ada 1/40.
1/40. 40 itu lebih mudah dijadikan 1000. Betul, dengan cara dikali 25. Nah, dikali 25. Maka 1 juga dikali 25. Hasilnya adalah 25/1000. Nah, per 1000, menyebut 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Nah, berarti semua angka yang ada di pembilang di belakang koma kan cuma 2, satunya apa? Nah, satunya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0,025. nih angka di pembilangnya harus ditambahi karena sudah hanya ada 2, maka di depannya tambahin 0, jadinya 0,025. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan kasus. Nah, ada kasus ini. Kasusnya adalah jika penyebutnya tidak bisa diubah menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya, bagaimana? Nah, setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya. Nah, solusinya ini, gunakan metode pembagian. Misal menggunakan porogapit. Nah, begitu. Kalau tidak bisa dijadikan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ada jalan, yaitu jadikan dibuat dengan cara porogapit. Nah, contohnya begini. 1/3. Nah, ini buat porogapit. Bisa diartikan 1/3 itu adalah 1 dibagi 3. Nah, porogapitnya adalah seperti ini. Nah, ini mesin porogapitnya. Yang di sini adalah pembilangnya, yaitu 1. Di sini penyebutnya 3. 1 bagi 3. Apa bisa 1 bagi 3? Kita lihat dulu. Nah, 1 bagi 3 gimana? 3 kali berapa mendekati 1? 0. Nah, 0 kali 3 kan 0, mendekati 1 kan, di bawahnya 1. 0 kali 3 adalah 0, betul. Kemudian ini dikurangi. Kurangi, 1 kurangi 0 adalah 1. Belum 1 lagi nih. Nah, 1 bagi 3 gimana? Nah, kalau di sini jangan ditulis 0 lagi. Kalau udah di sini berarti di belakangnya 1 itu dibuat 0, jadikan 10. Nah, jadikan 10 dengan memberi angka 0 di belakangnya. Nah, tapi konsekuensinya, karena semula kan tidak ada angka 0, konsekuensinya di sini diberi koma. Nah, begitu. Nah, sekarang pikirkan, 3 kali berapa mendekati 10? Betul, kali 3. Nah, 3 kali 3 kan mendekati 10, yaitu 9. Terus dikurangi lagi. Nah, dikurangi 10 kurangi 9, 1. 1 lagi, muncul lagi 1. Nah, terus gimana? Ya kayak tadi, seperti tadi yang atas. Beri 0. Nah, tapi jangan dikasih koma lagi di sini. Masa ada bilangan 0,3, koma begitu. Jadi komanya cukup sekali. Lalu terus gimana? Ya udah langsung 3 aja di sini. Nah, 3 kali 3, nah 9. Kurangi lagi. 10 kurangi 9, 1. 1 muncul lagi. Sama prosesnya, beri 0. Oke. Nah, jangan koma lagi di sini. 3 kali berapa mendekati 10? Ya kali 3 lagi. Nah, 3 kali 3 kali 3 berapa? Ya 9. Ya. 9. Terus kurangi lagi. Terus. Nah, kurangi lagi berapa? 1 terus dan seterusnya sampai tua. Ini nggak bisa tuh terus. Nah, berarti apa? Berarti tulis aja dan seterusnya sehingga hasilnya di sini. Nah, kasih titik 3 artinya dan seterusnya. Berarti 1/3 itu sama dengan 0,3333333 terus dan seterusnya. Nah, bisa disimpulkan dengan pembulatan 1/3 itu sama dengan 0,33. 2 angka belakang koma saja ya. Kalau mau ditulis 3 angka belakang koma boleh 0,333. Ya, 10 angka belakang koma 0,3333 sampai 10 angka 3 terus boleh. Semuanya betul. Begitu ya. Caranya begitu. Ini tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang sebaliknya kita pelajari kebalikannya.
yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, juga harus dipahami prinsipnya. Nah, prinsipnya yaitu satu angka di belakang koma artinya penyebutnya 10, dua angka di belakang koma artinya penyebutnya 100, tiga angka di belakang koma artinya penyebutnya 1000, dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah jadi pecahan biasa, baru disederhanakan. Kemudian disederhanakan menggunakan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Disederhanakan, dibagi dengan FPB pembilang dan penyebutnya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini 0,75. Kita ubah menjadi pecahan biasa 0,75. Dua angka di belakang koma, ini dua angka belakang koma berarti penyebutnya 100. Jadinya iya 75 per 100. Nah, 75 per 100 belum sederhana, kita sederhanakan, tapi sebelumnya kita tentukan dulu FPB-nya. Nah, ingat proses menentukan FPB di kelas sebelumnya. Itu FPB dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya 75, penyebutnya 100. Nah, terus di sini ini pembilangnya, ini penyebutnya. Nah, 75 dan 100 akan kita bagi dengan bilangan yang sama. Semuanya bisa membagi 75 dan 100. Nah, kita lihat ciri-ciri bilangan habis dibagi. 75 itu satuannya 5, 100 itu satuannya 0. Maka dua bilangan ini habis dibagi 5 atau bisa dibagi 5. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 itu yaitu apa? Satuannya 0 atau 5. Nah, bagi 5. Oke, 75 bagi 5. 15, 100 bagi 5, 20. Nah, kita dapatkan sekarang 15 dan 20. Apakah masih bisa dibagi bilangan yang sama? Masih, karena apa? Lihat ini. Satuannya 5, yang ini satuannya 0, berarti bisa dibagi 5. Bagi 5 lagi. 15 bagi 5, betul 3, 20 bagi 5, 4. Nah, 3 dan 4. Yang satu bilangan prima, 4 bukan prima. Ya, dan 3 bukan pembagi dari 4. Atau 4 tidak habis dibagi 3. Berarti apa? Ini FPB-nya adalah 1. Jadi selesai yang ini. Ini sudah tidak punya pembagi yang sama selain 1. Berarti FPB-nya berapa dong? Nah, ini nampak di sebelah kanan yang diberi lingkaran merah ini untuk menentukan FPB-nya. Nah, berarti FPB-nya adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Maka ini disederhanakan dengan cara dibagi 25. Kita bagi dengan 25. Oke, 100 bagi 25. Oke, nah 75 bagi 25 itu 3, 100 bagi 25 itu 4. Oke, begitu cara membaginya. Cara menyederhanakan dengan membagi FPB-nya. Contoh berikutnya. Ada 0,034, 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 1000, betul. Jadinya adalah 34 per 1000. Nah, jadi berapa sederhananya? Nah, kita tentukan dulu FPB-nya. Nah, FPB dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah 34, penyebutnya 1000. Nah, kita tulis di sini pembilang dan penyebutnya. 34 dan 1000. Nah, 34 dan 1000. Dua-duanya adalah bilangan genap. Yang ini satuannya 4, ini satuannya 0. Berarti sudah tidak bisa dibagi bilangan 5 semuanya, ya. Tapi karena sama-sama genap, berarti dua bilangan ini bisa dibagi 2. Habis dibagi 2, maka 2 yang kita pilih. Nah, 34 bagi 2 17, 1000 bagi 2 500. Nah, kita lihat ini 17 dan 500.
17 itu ganjil, prima, 500 genap, bukan prima. Nah, 17 tidak bisa membagi 500. Maka ini sudah tidak memiliki pembagi yang sama selain 1. Nih, jadi selesai. Maka FBB-nya yang mana? Nah, itu yang dilingkari itu sebelah kanan merah. Nah, itulah FBB-nya. FBB-nya adalah 2. FBB-nya adalah 2. FBB-nya 2. Maka ini kita bagi 2. Oke, kita bagi 2. 1000 bagi 2 itu mudah, yaitu ya 500. 34 bagi 2 17. Jadinya 17 per 500. Mudah ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikut ini. Menentukan FBB menggunakan EXO. Kita lihat. Mudah. Kita lihat ya. Menggunakan Excel. Oke. Jadi kalau menggunakan Excel itu tidak repot, lebih mudah. Nah, contohnya begini. Nah, sini harus tuh caranya ketik sama dengan kemudian GCD, kemudian tanda kurung, buka, kemudian tadi berapa 75, nah, titik koma, ada yang titik koma, ada yang koma. Nah, dilihat di sini, kalau di sini titik koma berarti kita pakainya titik koma, kalau di sini koma, ini maka pakainya koma. 75 100, kurung tutup, enter. Nah, 25 kan sama kayak tadi, 25. Atau yang satunya di sini sama dengan GCD kurung buka apa tadi 34 titik koma 1000 kurung tutup, enter. Nah, 2 sama kan, persis seperti tadi. Nah, mudah bukan? Nah, ini sebagai wawasan aja. Oke, kembali ke sini. Nah, sudah tahu cara menentukan FBB dengan Excel. Begitu pula mencari KPK juga bisa dengan Excel. Oke. Nah, sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan semoga nanti kalau ada soal tentang mengubah pecahan bias menjadi desimal atau sebaliknya mudah. Terima kasih. Guru Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.